Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hormat MK SPD SD, pengawas SD Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru merupakan 3 pilar penting dalam mewujudkan implementasi tujuan pendidikan nasional. Minimnya bimbingan teknis secara tatap muka menyebabkan para guru belum memahami tentang perubahan paradigma baru pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui platform Merdeka Mengajar belum diikuti dengan baik oleh guru di daerah. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, saya tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk karya video pada kegiatan apresiasi guru dan tenaga kependidikan inspiratif tahun 2022 dengan judul Pendampingan dan Pembimbingan Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Model Supervisi Klinis di SD Binaan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengawas menghadapi berbagai tantangan dalam melaksanakan pendampingan dan pembimbingan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada tahap awal implementasi kurikulum merdeka. Tantangan tersebut adalah: pertama, tidak adanya bimbingan teknis tatap muka yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk guru-guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Kedua, tidak ada pendidikan dan latihan khusus secara tatap muka yang membahas pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, guru-guru malas belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar yang disediakan Kemendikbudristek. Permasalahan tersebut akan saya coba atasi dengan menerapkan pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis. Supervisi klinis adalah supervisi yang dilakukan berdasarkan adanya keluhan atau masalah dari guru yang disampaikan kepada supervisor atau pengawas. Ide untuk memberlakukan supervisi klinis bagi guru muncul ketika guru tidak harus disupervisi atas keinginan pengawas sebagai supervisor, tetapi atas kesadaran guru datang ke supervisor minta bantuan mengatasi masalahnya. Ciri-ciri dari supervisi klinis adalah memberikan bantuan yang bukan bersifat instruksi atau memerintah, tetapi tercipta hubungan manusiawi sehingga guru-guru memiliki rasa aman. Apa yang akan disupervisi itu timbul dari harapan dan dorongan dari guru sendiri karena dia memang membutuhkan bantuan itu. Satuan tingkah laku mengajar yang dimiliki guru merupakan satuan yang terintegrasi sehingga terlihat kemampuan apa, keterampilan apa yang secara spesifik harus diperbaiki. Suasana dalam pemberian supervisi adalah suasana yang penuh kehangatan, kedekatan, dan keterbukaan. Pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis dilaksanakan dengan 3 tahap esensial yang berbentuk siklus, meliputi 1. Tahap pertemuan awal, 2. Tahap observasi mengajar, 3. Tahap pertemuan balikan. Tujuan dari dilaksanakannya pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis DSD Binaan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam memimpin penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah binaan, meningkatkan kinerja guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah binaan, mendiagnosis dan membantu guru memecahkan masalah-masalah pembelajaran berdiferensiasi, dan membantu guru mengembangkan sikap positif terhadap pengembangan profesional yang berkesinambungan. Dengan dilaksanakannya kegiatan pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis di SD Binaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, diharapkan dapat bermanfaat: 1. Bagi guru, membantu meningkatkan aktivitas dan kompetensi guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah binaan. 2. Bagi kepala sekolah, sebagai tuntunan dan referensi dalam memperbaiki kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi terhadap guru-guru di sekolah binaan. Ketiga, bagi pengawas sekolah, memberikan informasi yang akurat terkait praktik baik dalam pendampingan dan pembimbingan kepala sekolah dan guru melalui model supervisi klinis. Pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis di SD Binaan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan selama 3 bulan, dari awal bulan Agustus sampai dengan akhir bulan Oktober tahun 2022.
Subjek penelitian adalah guru kelas 1 dan guru kelas 4 yang tersebar pada 10 SD binaan yang seluruhnya berjumlah 20 orang. Data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap kinerja guru sebelum dilakukan pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis ini adalah dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini. Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja guru dalam melaksanakan butir-butir kinerja sebelum dilakukan model supervisi klinis masih tergolong sangat rendah. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan hasil asesmen nasional tahun 2021 bahwa untuk indikator pedagogi sebagian besar masih berwarna merah atau merintis. Pelaksanaan tahapan pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis adalah sebagai berikut. 1. Pertemuan awal. Langkah pertama yang penulis lakukan untuk mengadakan pertemuan awal dengan memanfaatkan komunitas belajar internal sekolah untuk berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tetapi juga fokus pada proses dan konten materi. Langkah awal selanjutnya adalah merencanakan dan mengembangkan bersama kerangka kerja observasi kelas yang akan dilakukan. Pertemuan ini dilaksanakan di ruangan yang netral seperti di perpustakaan, di kantin, di taman sekolah, atau di kelas, sehingga terkesan bebas. Adapun kegiatan yang dilakukan observer dan guru sasaran dalam pertemuan awal ini adalah menciptakan suasana yang akrab dan terbuka, mengidentifikasi aspek-aspek diferensiasi yang akan dikembangkan guru, menyiapkan instrumen observasi kelas, dan menetapkan waktu observasi kelas. Pada tahap pertemuan awal ditetapkan kontrak atau persetujuan antara supervisor dan guru tentang apa saja yang akan diobservasi. Tempat duduk supervisor juga direncanakan bersama. Demikian pula dengan perlu tidaknya supervisor berkomunikasi dengan peserta didik. Langkah kedua adalah observasi pembelajaran. Pada saat melaksanakan observasi di ruang kelas yang telah disepakati, penulis menyiapkan aplikasi perekam dari smartphone yang tentunya juga telah disetujui oleh kedua belah pihak, sehingga nantinya penulis dapat menyalin dari apa yang direkam terlebih dahulu melalui smartphone. Penggunaan alat perekam mempertimbangkan adanya hal-hal yang lebih rinci sehingga dapat diputar ulang untuk meyakinkan keterlaksanaan kegiatan yang diamati. Pendekatan yang digunakan penulis pada saat melakukan supervisi klinis adalah pendekatan kolaboratif, yaitu berbagi tanggung jawab yang sama antara supervisor dan guru. Sesuai kesepakatan sebelumnya, pada saat observasi berlangsung, guru dan supervisor dapat menyelingi observasi dengan diskusi pendek tentang permasalahan yang dihadapi. Langkah ketiga adalah pertemuan balikan. Setiap kali selesai melakukan observasi, supervisor dan guru kembali mengadakan pertemuan santai di kantin sekolah atau kadang-kadang di taman sekolah sambil mengawasi peserta didik dalam melaksanakan kegiatannya. Dalam kesempatan itu dibicarakan mengenai analisa hasil observasi bersama guru. Secara bersama-sama menetapkan apa yang harus dilakukan untuk membantu perkembangan keterampilan mengajar berikutnya. Kerjasama pengawas sekolah yang bertindak sebagai supervisor dalam melakukan observasi tidak berasa sebagai beban oleh guru, bahkan dirasakan sebagai teman yang membantu aktivitas pembelajaran di dalam kelas. Dari perbincangan yang dilakukan di tempat terbuka menjadikan pesan komunikasi dapat dicerna dengan tanpa tekanan. Banyak pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan guru tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Semula mereka menganggap pembelajaran berdiferensiasi sebagai beban karena mengira-ngira kerumitan sistem pengelolaannya. Sekarang, sudah mulai dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya. Data yang diperoleh dari hasil observasi terhadap kinerja 20 orang guru di SD binaan setelah dilakukan pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini. Dari tabel tersebut
dapat kita lihat adanya peningkatan yang sangat berarti. Peningkatan kinerja guru ternyata dapat dilakukan dengan pendampingan dan pembimbingan pembelajaran berdiferensiasi melalui model supervisi klinis yang muncul ketika guru tidak harus disupervisi atas keinginan pengawas, tetapi atas kesadaran guru datang ke supervisor minta bantuan mengatasi masalahnya. Saya juga sudah membuktikan bahwa dengan model supervisi klinis ini terjadi peningkatan kinerja guru dalam menyusun modul ajar yang memvariasikan aktivitas pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, memanfaatkan keragaman sumber belajar sehingga seluruh siswa merasa terlayani dan dapat memaknai pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Emeliana, Kepala SDN Murung Sari 5, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Bapak Hormat MK adalah pengawas SDN Murung Sari 5. Berkat pembinaan dan pendampingan beliau tentang pembelajaran berdiferensiasi, itu sangat membantu saya sebagai kepala sekolah dan juga membantu kepala-kepala sekolah lainnya untuk pengimplementasian pembelajaran berdiferensiasi di sekolahan masing-masing. Dan alhamdulillah berkat pendampingan beliau juga kepada guru-guru SDN Murung Sari 5, hampir 80% guru-guru di SDN Murung Sari 5 sudah sangat memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi.